Salam saudara-saudari semuanya. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan tema pujian mendahului kemenangan. Kita dapat lihat contoh dari pujian mendahului kemenangan ini kita bisa lihat di 2 Tawarik pasal 20. Di sana kita melihat Alkitab menceritakan bahwa laskar yang besar berbaris menentang Israel, yaitu tentara musuh yang besar sekali telah datang untuk menentang Israel. Dan tentara Israel sungguh-sungguh tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka mereka berpuasa dan berdoa bersama dengan raja mereka, Yosafat, dan ini kerajaan Yehuda, di mana mereka berpuasa dan berdoa sampai mereka memperoleh jawaban dari Tuhan. Dan begini, Allah mengatakan kepada mereka, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, musuh yang besar ini. Janganlah kita takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Terus apa respon dari tentara Israel yang untuk meresponin yang firman Tuhan yang mengatakan janganlah takut dan terkejut? Mereka bersama-sama membentuk suatu paduan suara, kalau masa kita mengatakan paduan suara, suatu sekelompok orang yang hanya memilih mereka untuk menyanyikan dan memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Mereka memilih penyanyi dan pemuji Tuhan dan mengirimkan mereka ke depan tentara Israel. Biasanya kalau kita perang itu masa sih orang-orang yang nyanyi-nyanyi di depan, bukannya bom, bukannya pasukan yang bisa membawa bom lah segalanya. Yang harusnya berperang kan kayak begitu. Kok berperangnya aneh sih, mengirim orang-orang pujian dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu yang di depan, Dan ketika paduan suara mulai bernyanyi, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menghadang orang-orang itu, yaitu orang-orang itu musuh, yang hendak menyerang Yehuda, dan mereka dibantai. Bukan kita yang berperang, tetapi Allah yang berperang. Pada saat peperangan usai, kalau kita membaca dari pasal 20 dari ayat 1 sampai ke 22, kita lihat, pada selesai peperangan itu tidak satupun orang Israel yang terluka, dan tidak ada satupun dari musuh mereka yang selamat. Bukan hanya itu saja, ketika mereka datang untuk mengambil barang rampasan yang ditinggalin orang oleh musuh-musuhnya itu, mereka menemukan banyak sekali ternak, barang-barang, pakaian, barang-barang berharga lainnya. Mereka memerlukan waktu 3 hari untuk mengangkat semua barang itu. Jadi itu suatu kemenangan yang luar biasa. Bukan saja tentaranya semua dibasmi, dibantai oleh Tuhan, tetapi juga kita melihat bahwa kemenangan yang besar telah diberikan dan mendapatkan rampasan yang begitu hebat dan luar biasa. Itulah kemenangan yang akan diberikan oleh Tuhan, Tetapi kemenangan itu hanya bisa dimulai dengan memuji Tuhan. Apakah kita hari ini sedang mencari kemenangan seperti itu? Jadi kita lihat sekarang kita di dalam masa pandemi. Kemarin saya baru terima ada WA yang menyatakan kalau kita batuk aja itu 200 juta virus partikel, yang bisa menyebar kemana-mana. 200 juta, Dan kalau kita bersin saja sama 200 juta partikel itu. Padahal untuk menyerang tubuh kita, untuk sampai kita bisa mengena virus itu kena kita, itu 1000 partikel aja sudah jatuhlah kita. Tetapi kalau kita batuk 200 juta. Nah, itu sama seperti apa yang dihadapi pada saat itu tentara Israel. Kita lihat mereka dihadapi oleh berlaskar-laskar tentara dan mereka tidak tahu
harus berbuat apa? Sama kayak kita. Kita diserang dengan 200 juta virus partikel itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mempunyai kemampuan untuk menghadang mereka? Tidak ada. Apakah yang harus kita lakukan? Mari ketika kita bangun pagi, jangan kita nyalakan handphone kita untuk membaca berita-berita yang tidak jelas dan berita-berita hoax, berita-berita yang membuat kita itu jatuh iman kita dan juga semangat kita. Mari kita nyalakan lagu-lagu, nyanyian, penyembahan, pujian, lagu rohani yang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, dan kita ikut puji dan menyembah Tuhan. Ya, biarlah dengan pujian-pujian kita, Tuhanlah sendiri yang membasmi virus-virus tersebut. Kalau udah ada 200 juta orang batuk atau bersin saja, 200 juta virus yang berkeliaran di sekitar kita, apa daya kita? Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan mengajarin kepada kita, biarlah kita berdoa, berpuasa, dan setiap hari kita awali kita punya hari dengan nyanyian dan pujian penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Sebab peperangan kita ya bukan kita yang berperang, tetapi melainkan Tuhanlah yang akan berperang. Berperang itu bukan saja berwujud sebagai tentara, laskar, atau musuh-musuh kita. Virus itu juga musuh kita. Oleh sebab itu, kita mengandalkan Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kita mengawali hari kita dengan suatu puji-pujian, penyembahan, bersyukur, dan mengumandangkan suara kita yang nyaring atas kehebatan dan kemuliaan dan dari Tuhan itu. Maka kita lihat kemenangan itu ada di pihak kita. Ya, oleh sebab itu saya mau memberi semangat kepada saudara-saudari sekalian, ya, biarlah kita mengawali hari kita itu dengan suatu puji-pujian, penyembahan kita, dengan suara nyaring kita mengagungkan Tuhan kita, sebab hari itu kita bisa menang karena kita memberi pujian, mengawali kemenangan kita atas segala musuh kita. Biarlah kita mengawali kita punya hari itu dengan nyanyian dan pujian, dan Tuhanlah yang akan berperang buat kita untuk melawan virus-virus yang ada di situ. Kita nggak usah takut, janganlah takut, ya. Dan di sini katakan janganlah takut dan terkejut, ya, karena virus yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang. Jadi mari kita selalu mengawali dengan puji-pujian. Saya akan baca di 2 Tawarik pasal 20 ayat 21. Setelah ia berunding, Yosafat berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudara sekalian, kita perlu dengar si Selubi menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu di dalam kehidupan kita, memuji Tuhan itu adalah kekuatan untuk kita anak-anak Tuhan. Karena itu marilah kita belajar setiap hari menyembah Dia, memuji Dia. Buat orang dunia yang gak kenal Tuhan Yesus, mereka anggap kita ini buang waktu, gak logik, gak masuk akal. Tapi justru kita anak Tuhan itu, waktu kita menyembah Dia, memuji Dia, kita mendapatkan kuasa yang supernatural, urapan yang dari atas, dari surga, menuju ke dalam kehidupan kita. Mari kita jangan give up. Setiap pagi bangun, menyembah Dia, memuji Dia, mengucap terima kasih kepada Dia, dan percaya Dia sanggup membantu kita menghadapi peperangan di dalam kehidupan kita. Pergumulan kita, penyakit kita, masalah kita, keuangan kita, pekerjaan kita, Tuhan Yesus sanggup membantu kita, menolong kita, asal kita mau memuji Dia, menyembah Dia, dan serahkan semuanya kepada Dia.
hand in hand, dia akan bersama kita melawan setiap masalah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, terima kasih atas berkat Engkau. Tuhan, biarlah kami juga belajar bagaimana menyembah Engkau, memuji Engkau, dan sadar dan tahu bahwa penyembahan dan pemujian itu adalah kekuatan buat kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.